Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi kimia farmasi analisis kuantitatif di analisis volumetri. Di sini saya akan memaparkan tentang metode analisis titrasi asam basa sebagai salah satu metode dari analisis volumetri. Seperti yang kita ketahui, analisis volumetri itu dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan penggolongan-penggolongan, seperti halnya berdasarkan reaksi kimia yang terlibat, berdasarkan larutan baku yang digunakan, berdasarkan penetapan titik akhir titrasi, berdasarkan ukuran sampel, dan lain sebagainya. Dan untuk titrasi asam basa ini merupakan analisis volumetri yang dikelompokkan berdasarkan reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu dibagi menjadi ada reaksi asam basa, reaksi pengendapan, reaksi pembentukan kompleks, reaksi redoks. Dan ini menjadi dasar untuk metode-metode yang berdasarkan reaksi tersebut. Salah satunya adalah reaksi asam basa. Dan reaksi titrasi asam basa ini merupakan penetapan kadar suatu sampel baik asam ataupun basa berdasarkan atas reaksi asam basa. Dan sebagai prinsip kerja dari titrasi asam basa ini adalah reaksi netralisasi antara asam oleh basa atau sebaliknya antara basa oleh asam, tergantung dari jenis metode titrasi asam basa yang digunakan. Titrasi asam basa dibagi menjadi dua metode berdasarkan larutan baku yang digunakan. Ada yang disebut dengan asidimetrik, yaitu metode titrasi asam basa yang menggunakan larutan titran atau LBS adalah larutan asam. Sedangkan alkalimetri adalah metode titrasi asam basa yang menggunakan larutan titran atau larutan baku sekunder adalah larutan basa. Nah, sebagai teori asam basa yang dijadikan teori dasar untuk titrasi asam basa ini, yang akan coba saya kaji ulang hanya untuk dua metode. Yang pertama ada dua teori maksudnya. Yang pertama adalah teori Arrhenius yang menyatakan kalau asam adalah suatu zat yang apabila dia dilarutkan dalam air, dia akan berdisosiasi menghasilkan ion hidrogen atau H+ sebagai satu-satunya ion positif. Sebagai contoh, HCl. HCl akan terurai di dalam air menjadi H+ dan Cl-. Dan H+ inilah yang akan mengakibatkan suasana di dalam larutan menjadi bersifat asam. Adapun basa, menurut teori Arrhenius, adalah suatu zat yang apabila dia dilarutkan dalam air akan berdisosiasi menghasilkan ion hidroksil atau OH- sebagai satu-satunya ion negatif. Sebagai contoh, basa adalah NaOH. NaOH apabila dia dilarutkan di dalam air, dia akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Di sini OH- yang akan mengakibatkan larutan akan bersuasana basa. Yang kedua adalah teori Brochet-Lowry. Teori Brochet-Lowry ini merupakan teori yang pada umumnya digunakan di asam basa karena dapat diterapkan pada semua jenis pelarut termasuk pelarut organik, dan oleh karena itu teori ini merupakan dasar dari titrasi bebas air. Nah, Brochet-Lowry menyatakan asam adalah suatu zat yang cenderung melepaskan proton atau dia sebagai donor proton. Sebagai contoh, CH3COOH akan terurai menjadi CH3COO- plus H+, jadi akan melepaskan H+. Ini yang menunjukkan sebagai donor proton. Sementara basa adalah suatu zat yang cenderung mengikat proton atau dia sebagai akseptor proton. Contohnya NH3 ditambah H+ menjadi NH4. Di sini posisi H+ dia diikat dan dia sebagai akseptor proton. Sebetulnya masih ada teori-teori asam basa lain yang bisa digunakan, tetapi di sini saya hanya akan mengulas dua saja karena itu yang akan digunakan dalam proses titrasi nanti untuk di laboratorium. Bobot ekivalen. Bobot ekivalen ini sangat penting untuk perhitungan stokiometri. Bobot ekivalen adalah suatu
adalah bobot dalam gram dari suatu zat yang diperlukan untuk bereaksi dengan 1 mol atau 1 gram H+. Bobot ekivalen suatu zat pada reaksi asam basa adalah banyaknya mol zat itu yang ekivalen dengan 1 mol H+ atau 1 mol OH-. Sebagai contoh, 2 NaOH ditambah SO2 akan menghasilkan Na2SO3 ditambah H2O. 2 NaOH ini muncul akibat kesetaraan di mana di sebelah produk ada Na2SO3. Berarti di sini akan menjadi 2 NaOH. Ini bisa dibaca 2 mol NaOH ditambah 1 mol SO2 menghasilkan 1 mol Na2SO3 dan 1 mol air. Artinya 2 mol NaOH akan setara dengan 1 mol SO2 dan 1 mol Na2SO3 serta 1 mol H2O. Ini karena 2 mol NaOH berarti akan ada 2 OH- yang nanti akan dilepas untuk Na-nya berikatan dengan Na2SO3, akan sebanyak 2 OH- yang dilepas. Nah, jumlah OH- yang dilepas inilah yang dinyatakan sebagai ekivalen di perhitungan bobot ekivalen, yaitu Bm per N. Sebagai N kecilnya adalah ini, ada sebanyak 2 OH- yang dilepas. Nah, kalau berdasarkan konsep mol, 2 mol OH- setara dengan 1 mol SO2. Kalau 1 mol berarti akan menjadi setengah molnya. Berarti bobot ekivalen SO2 itu kalau berdasarkan konsep mol sama dengan setengah mol dari SO2 itu sendiri. Berikutnya contohnya adalah Na2CO3 ditambah HCl akan menjadi NaHCO3 plus NaCl. Ini semuanya 1 mol. 1 mol Na2CO3, 1 mol HCl menjadi 1 mol NaHCO3 dan 1 mol NaCl. Di sini jelas berarti bobot ekivalen dari Na2CO3 berdasarkan konsep mol adalah 1 mol dari Na2CO3. Kalau berdasarkan ekivalen, di sini Na2CO3 untuk menjadi NaHCO3 dia harus mengikat 1 H+. Mengikat 1 H+ berarti N kecilnya sama dengan 1. Berarti BeNa2CO3 adalah Bm Na2CO3 dibagi 1. Indikator asam basa. Seperti yang kita ketahui, indikator adalah suatu zat atau suatu senyawa organik yang apabila dia direaksikan berada di posisi lingkungan yang tidak sama dengan posisi sebelumnya, di suasana sebelumnya akan memberikan reaksi berupa perubahan warna. Di mana untuk indikator ini pada proses titrasi posisinya sangat penting untuk menentukan kapan titrasi dihentikan. Nah, untuk titrasi ini digunakan indikator sebagai parameter kapan titik akhir titrasi dihentikan. Nah, sebagai definisi, indikator asam basa adalah asam atau basa organik lemah yang mempunyai warna molekul atau warna asam berbeda dengan warna ionnya atau warna basa. Di sini, apa yang dimaksud dengan warna asam, warna basa? Ini ditunjukkan di dalam tabel. Jadi, untuk setiap indikator, dia akan mempunyai warna tersendiri ketika dia berada di dalam larutan asam, dan dia akan berada di dalam larutan basa mempunyai warna yang berbeda. Apabila terjadi perubahan situasi dari larutan asam berubah menjadi basa, otomatis warnanya pun akan berubah. Nah, di sini betapa penting kita menentukan pemilihan indikator yang tepat. Untuk apa? Untuk bisa memberikan informasi yang tepat juga kapan titik akhir titrasi dihentikan. Contoh, pada titrasi asam lemah dengan basa kuat, maka pH larutan pada titik ekivalen di atas 7 misal 9. Kenapa begini? Karena asam lemah apabila dia bereaksi dengan basa kuat akan menghasilkan garam basa. Garam basa itu adalah garam yang pH-nya bukan 7, tapi garam yang pH-nya basa. Dia mempunyai pH lebih dari 7. Misal kita tetapkan dia 9. Berarti di sini indikator yang digunakan kita harus memilih yang pH-nya lebih dari 7. Yang bisa kita pilih adalah biru, timol, dan fenolftalin. Kenapa tidak bisa
bisa untuk yang ini karena warnanya nanti akan berbeda munculnya. Nah, misalkan lagi asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah ditambah basa lemah akan menjadi garam netral. Kalau garam netral berarti pH-nya 7. Maka indikator yang tepat adalah silakan cari untuk indikator yang mempunyai rentang pH netral. Bisa dipilih lakmus, bisa pilih bromtimol, atau contoh lain apabila asam kuat ditambah basa lemah. Asam kuat basa lemah akan menjadi garam asam. Berarti pH garamnya itu adalah kurang dari 7. Maka indikator yang tepat adalah yang mempunyai pH kurang dari 7. Itu bisa kita pilih metil red, metil jingga, dan seterusnya. Ya, itu pentingnya kita pemilihan indikator. Larutan titer asam. Untuk larutan titer asam dalam metode titrasi asam basa ini dikategorikan sebagai asidimetrik karena menggunakan larutan baku sekundernya bersifat asam. Dan larutan baku sekunder yang digunakan biasanya adalah HCl dan H2SO4. Tapi tidak menutup kemungkinan asam perklorat juga di sini bisa digunakan. Nah, dalam pembuatannya di sini melibatkan proses penimbangan. Tapi penimbangan ini hanya berlaku untuk larutan yang berasal dari zatnya berupa padatan. Jadi nanti akan berapa gram kita timbang untuk membuat larutan 0,1 normal misal. Itu kalau bentuknya padat. Tapi kalau seperti HCl dan H2SO4 itu bentuknya cair, sehingga kita dalam proses pembuatannya tidak bisa dengan proses penimbangan, tetapi harus proses pengenceran. Nah, untuk proses pengenceran kita bisa asumsikan pertanyaannya seperti ini. Berapa mili HCl pekat harus diambil untuk membuat HCl 0,1 normal sebanyak 250 mili. Di sini ada volume 1 N1 sama dengan V2N2. Ini rumus pengenceran, di mana V1-nya adalah volume yang harus diambilnya itu berapa untuk yang pekat. Normalitasnya 12 normal. Ini biasanya diketahui untuk normalitas larutan pekat untuk HCl biasanya 12 normal. Dan 0,1 normal volumenya untuk V2 adalah 250 mili. Jadi kita bisa menghitung berapa volume HCl yang harus diambil. Hasilnya 2,0833. Jadi nanti ambillah HCl pekat sebanyak 2,0833. Kemudian larutkan di dalam labu ukur, tambahkan air sebanyak 200 sampai 250 mili, kemudian homogenkan. Nah, contoh soal. Untuk pembuatan 1 liter larutan asam klorida 0,1 normal. Apabila di dalam persediaan asam klorida pekat terdapat 38%, BM-nya 36,45, densitasnya 1,1885, maka volume asam yang diperlukan adalah, untuk perhitungan ini tidak bisa menggunakan proses pengenceran. Kenapa? Karena tidak diketahui berapa konsentrasi larutan induk. Kita harus menggunakan perhitungan rumus, karena di sini yang tertera di label adalah 38%, BM-nya sekian, densitasnya sekian. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. X adalah volume HCl yang harus kita ambil dalam mili. V adalah volume yang akan kita buat berapa liter dalam liter. N adalah normalitas larutan yang akan kita buat. F adalah faktor, di mana faktor itu adalah bobot molekul dikali 100, ini persen kemurnian, kemudian dikali bobot jenis atau densitas. Maka untuk menjawab contoh soal ini kita langsung masukkan ke dalam rumus. X sama dengan 1 dikali 0,1 dikali 36,46, itu dari BM dikali 100, kemudian dibagi 38%, 0,38 dikali 1,1885. Nanti bisa dihitung berapa mili yang harus diambil dari HCl tersebut. Nah, untuk latihan
Bagaimana cara menghitung untuk pembuatan asam sulfat 0,1 N sebanyak 1 liter? Apabila tersedia asam sulfat pekatnya dengan kemurnian 93%, kemudian bobot molekulnya 98,07, bobot jenisnya 1,8355, maka volume asam sulfat yang diperlukan adalah, silakan hitung menggunakan rumus seperti contoh soal 1. Pembakuan adalah proses penetapan kadar larutan yang konsentrasinya tidak diketahui dengan pasti. Di sini HCl termasuk larutan baku sekunder karena dia tidak stabil dalam proses penyimpanan ataupun dalam proses pembuatan. Selama proses pembuatan, larutan baku primer yang digunakan adalah natrium karbonat. Biasanya sering juga digunakan natrium tetraborat atau kita kenal dengan boraks. Nah, untuk pembakuan ini berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 3, larutan titerasam dibakukan dengan natrium karbonat anhidrat yang telah dikeringkan pada suhu 270 derajat Celcius selama 1 jam menggunakan indikator metiren. Titrasi dilakukan dengan mendidihkan larutan untuk menghilangkan CO2 hingga warna indikator berubah dari kuning menjadi merah jambu pucat. Setelah dingin, titrasi dilanjutkan lagi hingga warna merah jambu pucat tidak hilang dengan proses pendidikan. Larutan titrasam sulfat juga bisa dilakukan dengan cara yang sama berdasarkan Farmakope Indonesia. Dan ini adalah contoh soal untuk perhitungan. Pada pembakuan larutan titrasam klorida 1N menurut Farmakope Indonesia tadi, yang ditimbang natrium karbonatnya itu sebanyak 1,5 gram. Kemudian dikeringkan selama 1 jam. Setelah dilarutkan dalam 100 ml air, dititrasi dengan HCl menggunakan indikator metiren, ternyata diperlukan 29,50 ml sampai terjadi perubahan warna indikator. Nah, di sini ada kesetaraan. Jika 1 ml asam klorida 1N setara dengan 52,99 mg natrium karbonat anhidrat, hitunglah normalitas larutan tersebut. Di sini diketahui gramnya untuk Na2CO3 adalah 1,5 gram. Volume titrasinya itu adalah 29,50 ml. Jadi penyelesaiannya ada 2 cara. Yang pertama menggunakan kesetaraan yang tercantum di Farmakope. 1 ml HCl1N setara dengan 52,99 mg natrium karbonat. Di sini artinya itu adalah mili ekivalen 1 sama dengan mili ekivalen 2. Max 1, Max 2 itu adalah P1N1 dan P2N2. Kita ketahui volumenya adalah 1 mili, kemudian normalitasnya adalah 1N, berarti max-nya untuk HCl adalah 1 max HCl dari 1 dikali 1, jadi 1 mg ekivalen HCl sama dengan 52,99 mg Na2CO3. Kan ini berdasarkan kesetaraan yang ini. 1 max itu setara dengan 52,99 mg Na2CO3. Sementara Na2CO3 nya yang kita hitung adalah, yang kita timbang adalah 1,5 gram. 1 mili itu untuk 52,99 mg Na2CO3. Kalau untuk 1,5 gram Na2CO3 berapa? Jadi 1500 dari 1,5 gram dikali 1000 diubah dari gram ke miligram dibagi 52,99 dikali 1 dari mana? Dari sini, dari dikali 1. Jadi inilah max Na2CO3. Berarti kita sudah punya max 1 sama dengan max 2, P1N1 sama dengan P2N2. P1 nya dari mana? Dari titrasi. Titrasi diperlukan 29,5. Masukkan. Normalitasnya kita cari. Kemudian ini adalah max 2 nya. Berarti kita sudah bisa hitung. N1 adalah 0,9596 normal. Itu untuk cara 1. Berarti N untuk Na2CO3 adalah N untuk HCl. N untuk HCl adalah 0,996. Ini bukan Na2CO3 tetapi HCl karena kita membakukan HCl oleh Na2CO3. Nah, ini menggunakan cara 1. Berikutnya menggunakan cara 2. Kalau cara 2 itu
adalah proses perhitungan menggunakan bobot ekivalen, menggunakan stokiometri. Kalau untuk tadi yang pertama itu menggunakan kesetaraan yang tercantum di Farmakope. Nah, ini untuk cara 2. Untuk menghitung berdasarkan stokiometri bobot ekivalen, di sini mau tidak mau harus melibatkan reaksi kimia. Jadi kita buat persamaan reaksi kimianya, Na2CO3 itu direaksikan dengan HCl. Direaksikan dengan HCl akan menjadi 2NaCl dan H2O serta CO2. Kemudian di sana kita hitung menggunakan rumus sama, ekivalen MAC1 sama dengan MAC2. V1N1 sama dengan V2N2. Untuk V1N1 kita sudah peroleh dari proses titrasi, di mana V1-nya itu adalah 29,50. Kemudian N1-nya ditanyakan berapa normalitas untuk HCl. Nah, ini MAC2-nya kita tidak tahu di dalam proses titrasi itu berapa banyak volume yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Untuk N-nya kita punya rumus gram per BE kali 1000 per V. Karena V-nya masing-masing tidak diketahui, kita coret. Ini coret habis, berarti yang tertinggal adalah gram per BE dikali 1000 saja. V-nya sudah saling coret di sini, sudah hilang. Nah, 29,50 dikali N1 sama dengan 1,5 itu dari gramnya dikali 1000 dibagi BE. BE-nya dari mana? Ini perhitungan BE-nya. BE Na2CO3 itu sama dengan setengah mol. Dari mana setengah mol? 1 mol Na2CO3 setara dengan 2 mol NaCl. Berarti kalau NaCl-nya 1 mol, di sini setengah mol. Atau N-nya sama dengan 2. Dari mana N-nya 2? Na2CO3 untuk menjadi NaCl, si Cl ini harus melepaskan 2H+. Berarti N kecilnya sama dengan 2. Jadi tinggal dimasukkan ke sini. Untuk BE-nya nanti dihitung berapa HCl. Isinya akan sama dengan ini. Silahkan dicoba. Untuk larutan titer basa atau alkalimetri. Untuk alkalimetri, larutan baku sekunder yang digunakan adalah NaOH biasanya. Ini yang paling banyak digunakan karena NaOH lebih mudah dalam penanganannya dibanding dengan KOH. KOH juga tidak menutup kemungkinan untuk dipilih juga, hanya saja ada beberapa kelemahan dari KOH. Salah satunya adalah KOH ini apabila dia dilarutkan dalam air, proses pengotorannya akan lebih banyak larut di dalam air, sehingga akan kemurniannya makin berkurang dibandingkan dengan NaOH. KOH juga mempunyai harga yang lebih mahal dibandingkan dengan NaOH, sehingga jarang digunakan. Namun sesekali untuk tingkat keakurasian yang lebih tinggi, jika diinginkan seperti itu, kita bisa pilih BaOH. BaOH 2 kali, di sana lebih stabil dibandingkan NaOH dan KOH, karena BaOH akan membentuk kalaupun pengotor terjadi di BaOH, pengotornya sukar larut di dalam air, sehingga kestabilannya masih cenderung bagus dibandingkan dengan NaOH dan KOH. Nah, kalau untuk larutan alkalimetri ini, untuk titer basa ini, di sini kebanyakan bentuknya padat semua, tidak ada yang bentuknya cair, sehingga dibuat dengan proses penimbangan. Nah, nanti hasil penimbangan itu berdasarkan perhitungan berikut. Berapa gram NaOH harus ditimbang untuk membuat NaOH 0,1 normal sebanyak 250 ml. Tinggal masukkan ke rumus gram per BE kali 1000 per V, kemudian N-nya dimasukkan 0,1, gramnya ditulis karena yang kita cari 40 itu dari BE NaOH. BE NaOH itu BM dibagi N kecil. N kecil NaOH itu 1. BM NaOH itu 40. Jadi 40 dibagi 1 tetap 40. Dikali 1000 per 250 dari volume larutan yang akan kita gunakan. Jadi gramnya nanti bisa dihitung berapa gram yang harus ditimbang. Setelah kita timbang berapa gram, kemudian kita larutkan di dalam labu ukur sampai 250 ml.
Nah, untuk pembakuannya sama saja seperti untuk titrasi sidimetri sebelumnya. Jadi berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 3 bisa dicek. Di sini untuk larutan baku primer yang digunakan untuk proses pembakuan adalah kalium diftalat. Kadang juga digunakan asam sulfamat atau asam oksalat. Nah, di sini untuk penyimpanannya, larutan baku sekunder disimpan yang asam itu disimpan dalam gelas tertutup rapat untuk mencegah penguapan air dan penyerapan alkali dari udara. Sementara untuk LBS basa itu disimpan dalam wadah tertutup kedap untuk menghindari pengaruh udara atau CO2. Karena basa bereaksi dengan gelas, maka penyimpanannya dalam wadah plastik polietilen. Di sini nanti bisa dibedakan wadah tertutup rapat dengan wadah kedap itu dua wadah yang berbeda. Silahkan dicek di Farmakopeia Indonesia. Nah, sebagai latihan bisa dikerjakan pada pembakuan NaOH 1N sebanyak 5 gram kalium diftalat yang telah dikeringkan, ditimbang, kemudian dilarutkan dalam air bebas karbonat. Setelah dititrasi menggunakan indikator PP atau penoktalin hingga warna merah rosa terbentuk, ternyata diperlukan 24,9 ml NaOH. Jadi hitunglah untuk kadar NaOH berapa jika kesetaraannya 1 ml NaOH 1N setara dengan 204,2 mg kalium diftalat. Demikian pertemuan untuk kali ini dan mudah-mudahan banyak bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.